Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Syawaliyah, dan Sylvia Trijulianti. Di sini kami akan menjelaskan materi wawasan tentang akad qard, hawalah, dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah, SEI, MH. Di sini kami akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian akad qard dan hawalah, yang kedua dasar hukum akad qard dan hawalah, yang ketiga rukun dan syarat akad qard dan hawalah, dan yang terakhir aplikasi akad qard dan hawalah. Baik, yang pertama pengertian akad qard dan hawalah. Qard adalah pinjaman uang atau modal dari seseorang kepada orang lain, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk melakukan usaha atau mengelola suatu kegiatan tertentu. Peminjam harus membayar kembali pinjaman secara proporsional dengan jumlah yang dipinjamkan, terlepas dari untung atau rugi dari bisnis yang dijalankannya. Pinjaman qard juga tidak dikenakan bunga karena prinsip qard adalah tolong-menolong. Yang kedua, hawalah. Hawalah atau jasa transfer adalah pemindahan hutang atau tagihan dari seseorang yang berkewajiban menanggung atau menerima hutang atau tagihan. Hawalah juga mengacu pada pengalihan kewajiban penyelesaian utang dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling percaya. Yang kedua, dasar hukum qard. Dasar hukum qard berdasarkan Al-Quran terdapat dalam yang pertama Quran Surah Al-Hadid, Surah Al-Baqarah, dan Surah Al-Maidah. B. Dasar hukum qard menurut Al-Hadis. Menurut Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, "Aku melihat pada waktu malam diisrakan, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2422 Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi. Dasar hukum qard menurut ijma'. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuh. Dasar hukum hawalah. A. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang B. Hadis hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Sunnah dan Ijma'. Dasar hukum dari Al-Sunnah adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Yang C. Ijma' ulama sepakat memperbolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena hawalah adalah perpindahan hutang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sylvia Trijulianti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Ketiga, rukun dan syarat akad qard dan hawalah. Rukun dan syarat akad qard: yang pertama sigat, yang kedua akidain, yang ketiga harta yang diutangkan. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi hawalah adalah A. Beberapa pihak menandatangani kontrak hawalah. Adapun pihak dalam akad hawalah pada umumnya meliputi 1. Debitur dan kreditur muhil yang mengalihkan utang. 2. Pihak yang mengalihkan utang muhalhalahu. Dan 3. Pihak lain yang menerima utang dipecahkan tetapi untuk mencapai keabsahan perjanjian hawalah, masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan menjadi badan hukum. Yang keempat, aplikasi akad qard dan hawalah. 1. Akad qard pada aplikasi GoPut. Di atas terdapat akad qard baik pinjaman yang diperlukan dari konsumen ke Gojek atau dari Gojek ke Dripper.
sehingga sama dengan proses konsumen Gojek. Dalam proses ini bertindak sebagai wakil dari wakil dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi pihak yang diwakili, mewakil, dan yang akan ditalangi. 2. Akad hawalah pada aplikasi GoFood. Hawalah adalah pengalihan pemindahan hutang dari seorang yang berutang kepada seseorang yang menanggung hutang tersebut. Dalam hal ini, Gojek menangguhkan hutangnya kepada driver Gojek untuk pembayaran atas pesanan dari konsumen. Sekian itu saja yang dapat kami bahas tentang wawasan akad qard, hawalah, dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.